Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, teori 3 membahas tentang kasus 3 yang beranggotakan Daniela Sarah, Hairudin, Brandes Rivaldo, dan Ayunda Syifa. Pengertian independen. Independen merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal dari subjek yang berbeda. Uji ini bisa dilakukan data harus berasal dari grup yang berbeda, tipe data numerik, skala data interval atau rasio, data berdistribusi normal, dan varian antara kedua kelompok sampel haruslah sama. Uji T tidak berpasangan atau unpaired t-test, independent sample t-test. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan signifikan antara penggunaan obat antidiabetik satu dengan yang lainnya di rumah sakit X. Lakukan uji normalitas dan independent sample t-test dari masing-masing obat. Nilai signifikasi atau probabilitas kurang dari 0,05 maka distribusi adalah tidak normal. Nilai signifikasi probabilitas lebih dari 0,05 maka distribusi adalah normal. Uji normalitas, sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Yang pertama yaitu mencari uji normalitas antara obat glibenclamid dengan glimepiride. Berikut merupakan data penggunaan obat glibenclamid dan glimepiride pada bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu kita copy dan masukkan ke dalam SPSS. Setelah itu kita menuju ke variable view, kita ubah namanya. Yang pertama diganti dengan glibenclamid, dan yang kedua diganti dengan glimepiride. Untuk mempermudah desimalnya kita nolkan. Setelah itu kembali lagi ke data view. Klik analis, pilih deskriptif statistik, kemudian pilih explore, maka akan muncul kotak dialog explore. Masukkan variabel yaitu glibenclamid dan glimepiride ke dalam dependent test. Klik menu plots pada box plots, lalu kita klik none, kemudian klik normality plots with test, klik continue dan klik OK. Di sini bisa terlihat bahwa pada penggunaan obat glibenclamid dan glimepiride, yaitu pada tes normalitas Kolmogorov-Smirnov mendapatkan hasil signifikan yaitu 0,200, dan untuk Shapiro-Wilk 0,250 untuk penggunaan glibenclamid dan 0,560 untuk penggunaan glimepiride. Sehingga pada kedua tes tersebut yaitu mendapatkan hasil signifikan lebih dari 0,05. Sehingga obat glibenclamid dengan glimepiride berdistribusi secara normal. Karena hasilnya normal, maka dilanjutkan dengan uji independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan penggunaan signifikan antara kedua obat. Lalu kita kembali lagi ke SPSS dengan mengcopy data variabel 1, lalu input pada baris keempat, lalu kalau sudah dibandingkan dengan 1, blok variabel kedua, kita copy, lalu masukkan ke bawah variabel 1 pada baris keempat, lalu bandingkan dengan 2. Setelah itu klik variable view, kita ubah namanya. Yang pertama diganti dengan obat, yang kedua diganti dengan jumlah. Terus desimalnya untuk mempermudah dinolkan saja. Lalu values pada obat kita klik. Untuk kelompok data 1, yaitu artinya menandakan glibenclamid, lalu di add. Untuk yang kedua menandakan glimepiride.
lalu di add, setelah itu klik OK, lalu kembali lagi ke data view. Pastikan view pada values label ini sudah tercentang. Lalu kita pilih analis, lalu pilih compare mean, pilih independent sample t-test. Pada test variabel kita masukkan jumlah, dan grouping variabel kita masukkan obat. Lalu pilih diving groups, grup 1 diisi 1, grup 2 diisi 2, kita klik continue, lalu OK. Setelah itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Berdasarkan tabel output grup statistik diketahui, data hasil penggunaan obat untuk glibenclamid dan glimepiride sebanyak 12 bulan mendapatkan nilai rata-rata selama 12 bulan mendapatkan nilai rata-rata min untuk glibenclamid sebesar 198,33 dan glimepiride sebesar 188,33. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat antara obat glibenclamid dengan glimepiride karena nilainya lebih dari 0,05. Selanjutnya, melakukan uji persamaan min dengan melihat kolom t-test for equality. Pada t-test for equality ini mendapatkan hasil signifikan two-tailed, yaitu 0,748 dan 0,749, yang artinya lebih dari 0,05. Maka yang berarti tidak adanya perbedaan penggunaan yang signifikan antara obat glibenclamid dengan glimepiride. Setelah itu dilakukan juga uji independent sample t-test untuk obat glibenclamid dengan glipizid. Berdasarkan tabel output grup statistik diketahui data hasil penggunaan obat untuk glibenclamid dan glipizid selama 12 bulan mendapatkan nilai rata-rata atau min untuk glibenclamid sebesar 194,17, sementara untuk glipizid sebesar 188,33. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat antara obat glibenclamid dengan glipizid. Lalu dilihat untuk tabel independent sample test. Berdasarkan output pada Levens test for equality variance, diketahui nilai signifikan adalah 0,529, yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara obat glibenclamid dengan glipizid yaitu homogen atau sama. Selanjutnya, melakukan uji persamaan min dengan melihat kolom t-test for equality of means yang dilihat dari sig-two-tailed, karena pada uji kesamaan varian disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang sama. Diketahui nilai sig-two-tailed keduanya yaitu sebesar 0,874, yang artinya lebih dari 5% atau 0,05. Maka tidak adanya perbedaan penggunaan yang signifikan antara obat glibenclamid dengan glipizid. Lakukan hal yang sama untuk glibenclamid dengan glipizid, glibenclamid dengan glikuidon, glimepiride dengan glipizid, glimepiride dengan glikuidon, dan glipizid dengan glikuidon. Untuk hasil glibenclamid dengan glipizid, ada uji normalitas mendapatkan hasil seperti ini. Yaitu dilihat pada signifikannya, ada glibenclamid mendapatkan hasil signifikan 0,083 dan glipizid mendapatkan hasil signifikan yaitu 0,200. Untuk Kolmogorov-Smirnov, uji Shapiro-Wilk mendapatkan hasil signifikan glibenclamid yaitu 0,158 dan untuk glipizid yaitu 0,560.
hasil tersebut semuanya yaitu lebih dari nilai alfa 5% atau 0,05 sehingga dinyatakan berdistribusi secara normal. Lalu pada uji normalitas, penggunaan obat glibenclamid dengan glycoidone mendapatkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yaitu signifikan 0,083 untuk glibenclamid dan 0,2 untuk glycoidone. Pada saprophyll, pada glibenclamid mendapatkan hasil signifikan 0,158 dan untuk glycoidone mendapatkan hasil signifikan 0,787. Namun menandakan pada uji normalitas keduanya mendapatkan hasil lebih dari 5% atau 0,05 sehingga penggunaan obat glibenclamid dengan glycoidone berdistribusi secara normal. Lalu dilanjutkan dengan uji independen t-test. Pada uji independen t-test, sampel t-test, penggunaan obat glibenclamid dengan glycoidone mendapatkan hasil seperti ini. Berdasarkan tablet grup statistik, penggunaan obat untuk glibenclamid dengan glimepiride selama 12 bulan mendapatkan nilai rata-rata atau mean yaitu 194,17 untuk glibenclamid dan 185 untuk glycoidone. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat antara obat glibenclamid dengan glycoidone. Lalu, berdasarkan tabel independent sample test, kita lihat pada Levens test for equality of variance mendapatkan hasil signifikan 0,584, yang artinya lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara obat glibenclamid dengan glycoidone yaitu homogen atau sama. Selanjutnya melakukan uji persamaan mean dengan melihat kolom t-test for equality of means yang dilihat dari sign-to-tail karena pada uji kesamaan varian disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang sama. Diketahui nilai sign-to-tail yaitu 9,167 yang artinya lebih dari 0,05. Maka tidak adanya perbedaan penggunaan yang signifikan antara obat glibenclamid dengan glimepiride. Lalu dilanjutkan uji normalitas dan uji independent sample t-test pada penggunaan obat glimepiride dengan glipizid. Pada uji normalitas mendapatkan hasil yaitu untuk uji Kolmogorov-Smirnov pada glimepiride yaitu mendapatkan hasil 0,2 dan glipizid sebesar 0,2. Dan saprophyll yaitu signifikan glimepiride 0,250 dan signifikan glipizid 0,560. Yang artinya kedua tes tersebut mendapatkan hasil lebih dari 5% atau 0,05. Berarti penggunaan obat glimepiride dengan glipizid berdistribusi secara normal. Lalu pada uji independent sample t-test mendapatkan hasil seperti ini. Pada grup statistik bisa dilihat bahwa rata-rata atau mean pada obat glimepiride yaitu sebesar 198,33 dan glipizid sebesar 188,33. Dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat-obat glimepiride dan glipizid. Lalu dilihat pada tabel independent sample test pada Levens test for equality of variance mendapatkan hasil signifikan 0,05 bahwa varian data antara obat glimepiride dengan obat glipizid yaitu homogen atau sama. Selanjutnya dilihat pada uji t-test for equality of means pada sign-to-tail itu mendapatkan hasil 0,748 dan 0,749. Yang artinya kedua hasil ini yaitu lebih dari 5% atau 0,05. Sehingga penggunaan obat
Klimepirid dengan glipizid tidak adanya perbedaan yang signifikan. Setelah itu melakukan uji normalitas pada klimepirid dengan glikoidon, mendapatkan hasil seperti ini. Pada uji Kolmogorov-Smirnov mendapatkan hasil signifikan keduanya yaitu 0,2, dan untuk Sapirowil yang klimepirid itu mendapatkan hasil 0,250 dan yang glikoidon yaitu 0,787. Yang artinya kedua data tersebut mendapatkan nilai lebih dari 0,05 sehingga obat klimepirid dengan glikoidon berdistribusi secara normal. Karena sudah berdistribusi secara normal, dilakukan uji independent sample t-test dan mendapatkan hasil seperti ini. Dilihat pada grup statistik, mendapatkan rata-rata untuk obat klimepirid yaitu sebesar 198,33 dan glikoidon sebesar 185. Dan dilihat pada data tersebut dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat antara obat klimepirid dengan obat glikoidon. Setelah itu, lihat pada tabel independent sample test. Berdasarkan output diketahui nilai signifikan relevance test for equality or variance adalah 0,238, lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara obat klimepirid dengan glikoidon homogen atau sama. Selanjutnya melakukan uji persamaan mean dengan melihat kolom t-test for equality of means yang dilihat dari Six-Tooth, karena pada uji kesamaan varian disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang sama. Diketahui nilai Six-Tooth sebesar 0,533 dan 0,534, yang artinya lebih dari 5% atau 0,05. Maka yang berarti tidak adanya perbedaan penggunaan yang signifikan antara obat klimepirid dengan glikoidon. Selanjutnya, lakukan uji normalitas dan uji independent sample t-test pada penggunaan obat glipizid dengan glikoidon. Pada uji normalitas mendapatkan hasil seperti ini, yaitu pada Kolmogorov-Smirnov mendapatkan hasil yang signifikan yaitu 0,2 dan 0,2 untuk glipizid dan glikoidon. Sedangkan untuk Sapirowil mendapatkan hasil signifikan 0,560 untuk glipizid dan 0,787 untuk glikoidon. Karena kedua data tersebut signifikan lebih dari 0,05, maka kedua obat tersebut berdistribusi secara normal. Karena sudah berdistribusi secara normal, maka selanjutnya dilakukan uji independent sample t-test. Pada data di sini terlihat bahwa rata-rata pada penggunaan obat glipizid yaitu 188,33, sedangkan untuk glikoidon yaitu 185,00. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan adanya perbedaan rata-rata penggunaan obat antara obat glipizid dengan glikoidon. Lalu dilihat pada tabel independent sample test. Berdasarkan output nilai Six-Relevance test for equality of variance mendapatkan hasil 0,256 lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varian data antara obat glipizid dengan glikoidon yaitu homogen atau sama. Selanjutnya melakukan uji persamaan mean dengan melihat kolom t-test for equality of means yang dilihat dari Six-Tooth, karena pada uji kesamaan varian disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki varian yang sama. Diketahui nilai Six-Tooth sebesar 0,869 dan sebesar 0,922 dan 0,922 juga. Yang artinya keduanya lebih dari 0,05. Maka yang berarti tidak adanya perbedaan penggunaan yang signifikan antara obat glipizid dengan glikoidon. Kesimpulan yang didapatkan yaitu ada penggunaan keempat obat ini
Dari bulan Januari sampai Desember, ada penggunaan obat glibenclamid, glimepiride, glipizid, glikuidon yang dilakukan uji normalitas dan uji independen sampel test pada masing-masing obat tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara penggunaan obat-obat antidiabetik tersebut. Sekian tutorial dan hasil dari kasus 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.